khususnya pada topik teknik pemeliharaan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, khususnya pada topik teknik pemeliharaan perangkat lunak, di mana ini adalah materi dari pertemuan selanjutnya. Maka kita breakdown lebih dalam lagi mengenai teknik pemeliharaan perangkat lunak. Apa saja yang akan kita bahas di teknik pemeliharaan perangkat lunak ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemeliharaan korektif. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pemeliharaan adaptif. Selanjutnya, ketiga, kita akan membahas mengenai pemeliharaan perfektif. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan preventif. Kita mulai dari pemeliharaan korektif dulu. Nah, pemeliharaan korektif ini berfokus pada perbaikan kesalahan bug. Ya, nah ini tentunya masalah yang ditemukan itu diterapkan sehingga bug itu kok ketemu. Nah, ini adalah pemeliharaan korektif. Oke, karakteristik pemeliharaan korektif ini ya, pemeliharaan atau perbaikan kesalahan setelah software digunakan. Nah, ini tuh meliputi masalah teknis seperti crash, bug, dan dalam algoritma atau kesalahan yang menghalangi pengguna mencapai hasil yang digunakan setelah menggunakan. Yang kedua, ada yang karakteristik dari pemeliharaan korektif itu adalah penyelesaian masalah yang ditemukan setelah implementasi. Nah, ini pengguna atau penguji perangkat lunak itu menemukan masalah yang tidak terdeteksi selama fase pengujian awal. Terus yang ketiga, ada respon terhadap laporan pengguna. Ada beberapa laporan dari pengguna itu melaporkan, ini ketika berinteraksi dengan perangkat lunak ini terjadi masalah. Maka ini adalah karakteristik dari pemeliharaan korektif. Contoh, ada beberapa contoh ya yang dilakukan pemeliharaan korektif. Kita ambil contoh ketika menggunakan Spada. Jika aplikasi Spada mengalami crash saat melakukan penyelesaian ujian, maka itu pemeliharaan korektif yang akan dilakukan untuk memperbaiki bug tersebut. Nah, itu adalah setelah melakukan tes ternyata ada fitur yang crash. Nah, itu kita harus melakukan pemeliharaan korektif atau perbaikan. Lainnya adalah pemeliharaan adaptif. Ini fokus pada penyesuaian perangkat lunak dari masa ke masa atau terjadi di lingkungan operasionalnya. Nah, kita lakukan adaptif nih, ya, adaptasi istilahnya. Beberapa karakteristik dari pemeliharaan adaptif itu ada penyesuaian dengan perubahan eksternal, ya, seperti operational environment software yang melakukan penyesuaian pada perangkat lunak. Terus selanjutnya adalah menjamin kompatibilitas. Ya, terjadi ketika beberapa infrastruktur teknologi, nah itu harus kita harus menjamin kompatibilitas dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Yang ketiga, menangani perubahan yang tidak dapat diharapkan. Nah, ini di luar jangkauan. Jadi harus ada pemeliharaan adaptif. Nah, ini adalah karakteristik dari pemeliharaan dari adaptif tersebut. Kita contoh nih. Untuk korektif itu kita ambil contoh di aplikasi Spada. Misalnya, aplikasi mengalami crash karena ada versi PHP terbaru dari perangkat lunak tersebut. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk pemeliharaan korektif tersebut? Maka kita harus melakukan adaptasi untuk memastikan kompatibilitas dari versi PHP yang kita gunakan. Nah, itu adalah pemeliharaan korektif. Selanjutnya adalah pemeliharaan perfektif. Nah, ini jenis pemeliharaan yang berfokus pada peningkatan kinerja, fungsionalitas, dan juga kualitas perangkat lunak tersebut. Nah, itu perangkat lunak itu perlu ditingkatkan agar bisa lebih perfect. Itu ibaratnya seperti itu. Apa sih karakteristiknya? Karakteristiknya yang pertama yaitu peningkatan fungsionalitas. Ya, ini adalah fungsionalitas yang ada fitur-fitur baru. Nah, kita adopsi nih peningkatan fitur-fitur dari yang sudah ada, nanti kita tingkatkan lagi karena dari yang sudah ada kurang bagus. Yang selanjutnya pengoptimalisasian kinerja, misalnya memori atau CPU. Nah, itu kita
tingkatkan lagi. Nah, misalkan harddisknya kurang besar, kita tingkatkan lagi. Itu peningkatan pengalaman pengguna. Nah, ini lebih intuitif dari user experience-nya. Nah, ini contohnya ada menambah fitur dari Spada, yaitu fitur penilaian lebih kompleks lagi karena ada plugin-nya ke Sikat atau ke Spada Dikti. Nah, itu adalah preventif. Selanjutnya adalah pemeliharaan preventif. Ini adalah jenis pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah masalah. Ya, itu kita melakukan preventif, pencegahan dulu jika ada masalah sebelumnya. Lalu apa saja sih karakteristik dari pemeliharaan yang preventif? Yaitu yang pertama adalah perawatan proaktif. Ya, ini tujuan untuk mencegah masalah yang mungkin muncul. Ya. Selanjutnya ada peningkatan keandalan dan kestabilan. Nah, ini fungsinya untuk ini lebih bagus, lebih stabil. Nah, itu adalah preventif. Jadi sebelum aplikasi tersebut hancur atau tidak bisa digunakan. Selanjutnya pembaruan, penggantian komponen usang. Nah, ini preventif. Sebelum aplikasi tersebut tidak bisa digunakan, kita menggunakan komponen. Misalkan harddisknya sudah penuh, nah kita lakukan penggantian. Nah, ini preventif. Itu adalah pemeliharaan preventif. Kita contoh aplikasi Spada lagi untuk melindungi dari potensi ancaman keamanan. Nah, pastinya banyak sekali yang sekarang judi slot, pinjol. Nah, itu masuk ke aplikasi-aplikasi instansi lembaga bahkan. Nah, itu harus mengupdate aplikasi untuk melindungi dari potensi tersebut. Oke, itu saja teknik-teknik yang pemeliharaan yang sudah saya bagikan dan sudah saya presentasikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.